semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi belajar bareng dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin ngajak kalian semua belajar bareng tentang SKB CAT Arsiparis dan Pranata Kearsipan, tentang materi TND atau Tata Naskah Dinas, teman-teman. Jadi materi ini termasuk dalam salah satu materi pokok yang diterbitkan oleh Mempan. Jadi kalian yang mendaftar pada formasi Arsiparis maupun Pranata Kearsipan, kalian boleh banget tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Nomor 1, menurut gambar tersebut menggunakan pola umum bentuk surat. A. Bentuk lurus penuh atau full block style. B. Bentuk lurus atau block style. C. Bentuk setengah lurus semi block style. D. Bentuk lekuk indented style. E. Bentuk menggantung atau hanging paragraph. Jadi jawaban yang benar sesuai dengan contoh gambar adalah yang A, bentuk lurus penuh atau full block style. Jadi ada beberapa pola umum ya teman-teman dalam persuratan, dalam Tata Naskah Dinas, yaitu terdapat 5 bentuk. Yang pertama itu bentuk lurus penuh atau full block style, yaitu bentuk surat yang penulisannya semua dimulai dari pinggir sebelah kiri. Artinya mulai dari tanggal, kata penutup, sampai kata lampiran yang ditulis sebelah bawah penulisannya dimulai dari kiri. Nomor 2, bentuk lurus pada dasarnya sama dengan surat bentuk lurus penuh. Perbedaannya terletak pada penempatan tanggal, salam penutup, nama instansi, nama terang, dan nama jabatan yang ditulis di sebelah kanan surat. Nanti untuk contoh-contoh polanya, kalian tinggal download aja di materi di bawah ini. Nomor 3, bentuk setengah lurus. Ini sebenarnya sama dengan bentuk surat lurus. Perbedaannya terletak pada penulisan isi surat dan tiap alinea baru menjorok masuk ke dalam. Pada praktiknya, surat berbentuk ini banyak dipergunakan oleh perusahaan. Nomor 4, bentuk lekuk. Penulisan alamat pada surat tidak rata atau berbentuk seperti tangga, dan setiap alinea baru menjorok ke dalam. Nomor 5, bentuk menggantung. Sebenarnya juga sama dengan surat bentuk lurus. Perbedaannya hanya pada penulisan alamat dan alineanya. Setiap alinea ditulis rata kiri, sedangkan baris berikutnya menjorok ke dalam. Kalian bisa lihat contoh-contoh dari polanya. Kalian tinggal download aja ya teman-teman pada materi di bawah ini. Nomor 2, di lingkungan instansi pemerintah dalam penerapan naskah dinas perlu memperhatikan beberapa asas kecuali: A. Asas efektif. B. Asas daya guna dan hasil guna. C. Asas pembakuan. D. Asas pertanggungjawaban. Dan E. Asas identitas. Jawabannya adalah E. Asas identitas, karena yang dicari adalah kecuali ya teman-teman. Jadi asas itu ada banyak yang teman-teman. Yang pertama ini ada asas efektif. Penulisan naskah dinas menggunakan kalimat yang tepat, sopan, tidak bertele-tele, serta harus mengetahui permasalahan yang akan dituangkan dalam surat. Berarti dia tuh kalimatnya tuh efektif, tidak bertele-tele. Nomor 2, asas daya guna dan hasil guna. Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas. Nomor 3, ada asas pembakuan. Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dilakukan. Petunjuk teknis tata naskah dinas setiap instansi pemerintah pusat dan daerah mengacu kepada pedoman umum tata naskah dinas yang membakukan jenis penyusunan naskah dinas dan tata cara penyelenggaraannya. Jadi kan kita nggak asing banget dengan peraturan-peraturan tentang tata naskah dinas yang dipublish oleh masing-masing instansi. Jadi itu tujuannya untuk asas pembakuan ya teman-teman. Jadi masing-masing instansi bisa berbeda-beda karena sudah dibakukan sesuai dengan instansi masing-masing, aturan dari instansi masing-masing. Nomor 4, asas pertanggungjawaban. Penyelenggaraan
tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur kearsipan, kewenangan, dan keabsahan. Jadi pertanggungjawaban di sini juga pertanggungjawaban keabsahan, di mana arsip itu harus sah. Apabila terjadi permasalahan hukum, arsip tersebut dapat dijadikan alat bukti di peradilan, teman-teman. Terus yang 5, asas keterkaitan. Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait dengan kegiatan administrasi umum dan unsur administrasi umum lainnya. Jadi antar administrasi umum itu saling terkait ya. Jadi asas keterkaitan. Nomor 6, asas kecepatan dan ketepatan. Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi satuan kerja atau satuan organisasi, tata naskah dinas harus dapat diselesaikan tepat waktu, tepat sasaran, dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, dan kecepatan penyampaian dan distribusi. Nomor 7, asas keamanan. Tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi atau isi, mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan, dan distribusi demi terwujudnya TND yang berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan naskah dan aspek legalitasnya perlu dilihat sebagai penentu yang paling penting. Jadi materi tentang asas ini saya dapatkan pada modul yang ditulis oleh Catarina Saptorini ya teman-teman. Jadi tentang asas ini saya ambil materinya dari modul yang ditulis oleh Catarina Saptorini SH.MSI. Nomor 3, penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan merupakan termasuk asas A. Asas efektif, B. Asas daya guna dan hasil guna, C. Asas pembakuan, D. Asas pertanggungjawaban, E. Asas identitas. Jadi termasuk ke asas yang D teman-teman, asas pertanggungjawaban, karena tadi udah dijelasin ya dan dibacain. Nomor 4, nomor 1 sarana pengingat, nomor 2 bukti akuntabilitas, nomor 3 sarana pengambilan keputusan pimpinan, nomor 4 pedoman untuk bertindak dan atau melakukan kegiatan, nomor 5 bukan bukti yang sah dalam proses pengadilan. Di atas merupakan fungsi surat yang benar, yaitu A 2, 4, 5, B 3, 4, 5, C 5, 1, 2, D 5, 3, 1, E 1, 2, 3. Jadi jawaban yang benar adalah E. 1 adalah sarana pengingat, 2 bukti akuntabilitas, dan yang 3 adalah sarana pengambilan keputusan pimpinan. Jadi yang salah pada pilihan nomor 4 ini adalah nomor 5, yaitu bukan bukti yang sah dalam proses pengadilan. Seharusnya bukti yang sah ya teman-teman. Jadi dia yang ada pilihan nomor 5-nya itu yang salah. Nomor 5, pengaturan tentang jenis dan format, teknik penyusunan, kewenangan penandatanganan, serta pengamanan naskah dinas yang digunakan dalam komunikasi kedinasan merupakan pengertian dari A. Makalah, B. Nota dinas, C. Surat menyurat, D. Surat kabar, E. Tata naskah dinas. Jadi jawabannya adalah yang E teman-teman, tata naskah dinas. Sekian dulu latihan soal kita yang termasuk dalam materi pokok yang dikeluarkan oleh Mempan. Semoga bisa membantu untuk referensi kalian belajar. Semoga kalian bisa lolos semua pada seleksi CPNS tahun 2019 teman-teman. Oke, sekian dulu. Jangan lupa buat support selalu membikin. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.